Pemirsa, seorang pria meninggal di rumah di kawasan Gelora Senayan, Jakarta saat menjalani isolasi mandiri. Sebelumnya pria tersebut dinyatakan positif COVID-19. Tim pemulasaran Posko Monas mengevakuasi jasad seorang pria yang meninggal di rumahnya di Gelora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban berusia 45 tahun dan sedang menjalani isolasi mandiri sejak sepekan lalu akibat terpapar COVID-19. Sebelum meninggal, pria itu sempat mengeluhkan sakit lambung, demam tinggi, hingga lemas. Iya benar. Yang isolasi mandiri itu tidak ada gejala, langsung terus tadi telepon dari AGD datang, tapi sudah buru meninggal duluan. Korban kemudian dievakuasi dari kediamannya dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19 untuk segera dimakamkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengkonfirmasi seperti apa suasana pasca adanya pria tewas ketika masa isolasi mandiri di rumah, sudah terhubung bersama kami ada Yose Pinadamaris di rumah korban. Yosi, hingga saat ini informasi apa yang didapat dari lapangan setelah kejadian tewasnya pria saat isolasi mandiri? Ya, selamat siang Lovi dan juga Fandi. Kami berada di depan kantor sekretariat RW 02 Kelurahan Gelora, karena tadi kami sebenarnya sudah sempat berada mengunjungi di depan rumah korban, salah satu korban ataupun keluarga yang meninggal dunia, tapi memang dari keluarga ini tidak berkenan untuk diliput begitu di sekitar ataupun di lingkungan rumahnya, tapi memang dibenarkan bahwa salah satu warga di RW 02 Kelurahan Gelora ini meninggal dunia Kamis lalu setelah menjalani isolasi mandiri di rumahnya selama kurang lebih 4 hari, meninggal dunia saat hendak dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Selengkapnya seperti apa, saya sudah bersama dengan Ketua RW 02 Kelurahan Gelora, ada Pak Haji Bahrudin bersama saya. Selamat siang Pak Bahrudin. Pak, sebelumnya kita ikut berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu warga Bapak Kamis malam kemarin, tapi kita ingin tahu Pak, kronologinya seperti apa saat menjalani isolasi mandiri sampai akhirnya meninggal dunia. Bisa tolong diceritakan Pak? Memang sejak awal saya pada waktu dia melaporkan bahwa dia terkena COVID, menurut hasil swabnya, saya sudah menyarankan untuk ke Wisma. Namun demikian mereka meminta untuk isoman, karena saya lihat juga tempatnya memungkinkan pada saat itu. Namun demikian saya usulkan untuk ke Wisma Atlet, mereka tetap berkeinginan untuk mandiri. Untuk hari berikutnya pun saya sudah 2 kali. Jadi hari pertama saya saran untuk itu, dia tetap minta untuk diisoman. Berikutnya istrinya minta untuk diisolasi ke Wisma. Namun demikian surat rujukan sudah saya buatkan, yang bersangkutan telepon kembali ke saya, minta dibatalkan dan tetap isoman. Nah, hari keempat mereka karena berdua terkena anaknya juga positif, akhirnya mau di hari keempat itu untuk dilakukan oleh pemerintah, isolasi oleh pemerintah, entah di Wisma atau kemana terserah. Namun demikian sampai di jam 5 sore laporan dari istrinya bahwa mereka sesak napas. Saya katakan, kok bisa secepat itu? Kenapa? Pasti ada COVID atau penyakit bawaan. Nah, ini yang nggak pernah kita tahu. Nah, saat itu kita semua bekerja, tim tracer maupun saya sebagai RW dan keluarganya Mbak Nila itu sebagai istrinya juga usaha untuk mencari ambulan. Nah, pada saat ambulan datang jam 6:30 datang kemari, yaitu dari AGD ya, datang untuk memberikan pertolongan pertama. Sebetulnya tujuannya untuk membawa ke rumah sakit terdekat. Tapi pada saat itu, karena posisi ada di atas, saya juga nggak bisa masuk. Pertolongan pertama ini yang dilakukan AGD, naik ke lantai 2, diantar oleh istrinya, dan petugasnya ada 2 orang. Saya tunggu sampai jam 7, terus setengah 8, mereka nggak turun-turun. Malah menambil tabung oksigen. Jam 8 saya dikabarkan sudah meninggal, tapi disaksikan oleh istrinya. Terima kasih. Oke,
Terima kasih Pak Barudin untuk waktu dan informasinya. Lofi, Fandi, itu tadi sebenarnya tadi Pak RW ini sudah menyampaikan bahwa yang penting adalah kooperatif. Jadi masyarakat ini bisa kooperatif karena sekali lagi COVID-19 ini bukan aib tapi bisa dituntaskan begitu secara bersama-sama. Lofi dan Fandi, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Yosefina Damaris untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengimbau agar pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri menyediakan pulse oximeter. Pemeriksaan kadar oksigen rutin berfungsi sebagai pemantauan kondisi pasien COVID agar tidak mengalami penurunan kadar oksigen secara tiba-tiba. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menerbitkan pedoman baru bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Salah satunya adalah mengimbau pasien isoman memiliki oximeter atau alat untuk mengukur kadar oksigen di dalam tubuh. Oximeter diperlukan untuk memastikan kondisi pasien isolasi mandiri agar aman karena COVID-19 bisa menyebabkan penurunan kadar oksigen secara tiba-tiba. Penurunan kadar oksigen dalam darah pada penderita COVID-19 disebut dengan happy hypoxia atau hipoksemia. Penderita happy hypoxia memiliki kadar oksigen di bawah normal, yaitu antara 80 hingga 70%. Saat menderita happy hypoxia, pasien mengalami sesak nafas yang dipicu dari penurunan kemampuan jaringan oksigen dan paru-paru dalam bekerja. Pada sejumlah kasus, happy hypoxia tidak menunjukkan gejala berarti, bahkan pasien bisa beraktivitas dengan normal. Namun bila tidak ditangani lebih lanjut, maka happy hypoxia bisa membahayakan bahkan menyebabkan kematian pada pasien. Karena itulah orang dengan gejala COVID-19 atau pasien COVID-19 dianjurkan secara rutin untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah. Selain itu, untuk menekan penyebaran virus corona, masyarakat diimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tim Liputan iNews melaporkan.